Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Kita akan membahas sebuah kasus PRT dan kawan-kawan, jadikan semuanya ini pelajaran. Jangan sampai mengikuti jejak dari mbaknya ini. Tentang apa kasusnya? Simak kronologi dari kasus mbaknya. Oke, tahun 2019, tepatnya bulan Juli, seorang PMI asal PL yang bernama Thomas, umur 39 tahun, telah melakukan tauye atau ini yaitu barang milik bosnya dan juga uang tunai. Dan barang dan total dari barang dan uangnya ini sebesar 172.686 dolar sini pada tanggal 2 April 2022 kemarin ditangkapnya. Nah, perhiasan dan uang tersebut ini disimpan sama bosnya ini di brankas. Ya, brankas ini ditaruh di tempat tidur atau kamar tidur juragannya. Di brankas tersebut ini kan biasanya ada dua kunci ya. Yang pertama adalah kunci, yang kedua adalah PIN. Jadi ada dua kunci agar tidak diambil orang. Pertama dengan kunci dan juga dengan PIN. Namun entah kenapa si juragannya ini tidak mengunci dengan kata sandi atau PIN. Namun hanya kunci-kunci biasa, dan kunci biasa tersebut ini ditaruh di laci milik bosnya dekat kamarnya juga. Mbaknya ini sering banget bersih-bersih di sana, kemudian bersih-bersih di kamar bosnya. Ya mungkin yang ngelihat lah ya, ngelihat kunci dan dia tahu mungkin kuncinya itu adalah untuk membuka brankas ya. Nah, disitulah si mbaknya ini ada niat untuk melakukan tauye di brankas tersebut. Nah, pada bulan Februari 2022 ini terakhir, ini bosnya sudah melihat ya bahwa berangkasnya ini tidak ada yang hilang, aman-aman saja ya. Jadi dianya oke ya, sudah membiarkan karena memang tidak ada yang hilang. Nah, selepas itu tanggal 31 Maret ini si mbaknya ini kan sudah mendapatkan tiket ya, tiket untuk pulang. Ini tepatnya adalah tanggal 1 April 2022. Mbaknya ini sudah mendapatkan tiket pada tanggal 31 April. Nah, mbaknya ini bilang sama si juragannya, bos, aku mau cepet-cepet pulang. Aku nggak apa-apa lek nunggu di bandara ya. Ya intinya aku pengen dan cepet pulang lah. Nggak apa kalau nanti sebelum hari H kepulangan aku harus tidur di bandara. Jadi mbaknya ini tanggal 31 minta keluar ya, menunggu keberangkatan di bandara saja, tidur di sana. Padahal tiketnya ini adalah tanggal 1 April 2022. Nah, dengan kejadian si mbaknya ngotot ini mau balik, apalagi si mbaknya ini bilang bahwa dia tuh mau cuti dengan jangka yang lama banget. Nah, si bosnya ini mikir-mikir, akhirnya bosnya ini menaruh kecurigaan kepada si mbaknya, dan dia tuh memeriksa brankas yang ada di kamar si dia. Dan disitu kan banyak banget barang-barangnya, uang tunai lah, beberapa perhiasan. Nah, disitulah si bosnya ini menemukan ada beberapa barangnya yang hilang, uangnya juga ada yang hilang. Langsung si bos telepon Pak Pol, dan Pak Pol itu datang ke tempat kediaman bosnya. Dan si bosnya ini mencurigai bahwa yang ngambil ini semuanya adalah si CC-nya. Nah, akhirnya si mbaknya ini ditangkap pada tanggal 2 April 2022. Jadi pas mau dia balik, ini mbaknya ketangkep. Seperti itu ya. Karena tiket penerbangan jadwalnya tanggal 2 April 2022. Pas ditangkap itulah si bosnya sama si petugas ini menggeledah ya ke tempat
kamar-kamar si mbaknya dan menemukan uang tunai sebesar 12.160. Ini uang tunai. Dan si mbaknya ini juga menyembunyikan beberapa perhiasan di dalam kamar mandi. Jadi sebelum dia mau balik, dia itu mengambil dan beberapa perhiasan lainnya ini sudah digadaikan dan yang lainnya ini masih disimpan di dalam toilet. Jadi nanti kalau dia mau pergi, ini diambil nanti perhiasannya, kemudian dibawa ke kampung halamannya. Nah, baru setelah itu tanggal 16 Mei 2022 si mbaknya ini mengaku telah Daoye dua barang tadi, yaitu perhiasan dan uang tunai. Nah, total dari perhiasannya yaitu sebanyak 13 perhiasan, diantaranya ada gelang, kalung emas, ya, yang dimana mbaknya ini mulai Daoye pada bulan Februari, tepatnya tanggal 13 2022 dan 27 Februari 2022, dan aksi yang ketiga ini tepatnya pada tanggal 6 Maret 2022. Jadi total dari semuanya barang yang dia gadaikan dan uang tunai yaitu sebesar 172.686 dolar sini atau setara 322 jutaan. Nah, waktu di pengadilan mbaknya ini ditanyain kenapa kamu mengambil. Nah, mbaknya ini bilang katanya aku mengambil uangnya karena ini buat kebutuhan anakku yang umur 20 tahun di Filipina sana. Katanya anaknya ini nggak ada kerjaan, jadi dia ngerasa kasihan dan akhirnya melakukan Daoye barang milik bosnya tersebut. Nah, dari persidangan tersebut yang dimana hasilnya yaitu tanggal 16 Mei 2021 menjatuhkan hukuman kepada si mbaknya atau Thomas ini selama 9 bulan dengan masa potongan atau tahanan yaitu selama 6 bulan, yang tadinya 15 bulan karena mbaknya ini mengaku bersalah telah mengambil, akhirnya jadi dipotong selama 6 bulan. Nah, sisanya hanya 9 bulan. Oke, dalam hal ini yang harus menjadikan kita pelajaran sekali lagi adalah jangan sampai melakukan pencurian di negara orang. Yang pertama, Anda membawa nama baik bangsa kita. Yang kedua, tidak hanya Anda yang akan mendapatkan ibaratnya adalah malu, tetapi kawan-kawan seperjuangan yang berasal dari tanah air ini juga bakal mendapatkan malu, bahkan bakal mendapatkan ibaratnya adalah sinis ya, mendapatkan sinis dari sikap sinis dari juragannya juga. Dan tidak itu saja, tentunya mbaknya ini bakal deportasi, dipenjara juga iya, bahkan dia tidak bisa ke Hong Kong, ke Cina ataupun nantinya ke Makau ya. Hal ini tentu juga merugikan di mbaknya sendiri. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, hindari sikap panjang tangan atau Daoye, hindari ya. Nah, channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.